Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya yang kami hormati Ibu Dr. Neti Diakunyasari, Esos Kemetkom, selaku dosen mata kuliah dari mata kuliah studi komunikasi gender. Tidak lupa pula pada teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya dan tim dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar gender, aliran feminis, dan juga permasalahannya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok satu atau rekan-rekan saya ini. Yang pertama ada saya, Muhammad Rosyidi, terus ada Nur Fitria, ada Khotimatul Husna, dan juga ada Ainur Rohmah Husni. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin penting. Yang pertama ialah pengertian kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, pengertian feminis. Dan yang ketiga adalah aliran pada feminis. Setelah penyampaian materi pada sesi ini, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin diskusi bisa langsung diajukan. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung mulai aja materi untuk presentasi hari ini, di mana materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Fitria. Kepada Mbak Nur Fitria, kami persilakan. Baik, di sini perkenalkan saya Nur Fitria dari kelompok satu akan menjelaskan terkait pengertian dari gender. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Jadi gender itu teman-teman merupakan pelabelan masyarakat tentang tingkah laku antara perempuan dan laki-laki. Jadi perbedaannya dengan kelamin, kalau jenis kelamin itu kita merujuk pada identitas biologis seseorang, ya ini laki-laki, itu perempuan. Tapi kalau gender, gender itu pure hasil konstruksi masyarakat atau pemikiran masyarakat tentang peran ataupun tingkah laku antara laki-laki dan perempuan. Misal, oh kalau laki-laki itu umumnya seperti ini, itu baru bisa dikatakan laki-laki. Kalau perempuan umumnya seperti ini, baru bisa dikatakan perempuan. Nah, hal-hal tersebut itu disebut dengan gender. Begitu. Lanjut, Mbak. Tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender itu penting, teman-teman, untuk memberi kesamaan ataupun memberi kesempatan kepada manusia, individu, ataupun laki-laki atau perempuan dalam berperan ataupun berpartisipasi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, namun yang kita alami saat ini sering kita temukan ketidakadilan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan terbentuk dalam beberapa hal, di antaranya ada marginalisasi, ada subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Di sini aku bakal tentang marginalisasi. Jadi marginalisasi itu adalah kondisi di mana ada suatu individu ataupun kelompok yang dia itu dipinggirkan. Ya, kasarannya dia itu dikucilkan dari individu atau kelompok lainnya dengan alasan yang merugikan atau alasan-alasan tidak jelas. Contohnya, dalam suatu dunia kerja, seorang perempuan itu tidak diberikan ruang atau dipinggirkan, tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya dalam ruang rapat ataupun diskusi karena ada anggapan perempuan ini bagian manut aja, ikut-ikut aja, tidak perlu sampai mengemukakan pendapatnya bla bla bla. Nah, hal tersebut, fenomena tersebut disebut dengan marginalisasi atau kondisi di mana ada seseorang yang terpinggirkan. Yang kedua, ada subordinasi. Subordinasi ini sebenarnya hampir mirip, cuman pengertian jelasnya kalau subordinasi itu fenomena atau situasi di mana seseorang itu diletakkan pada posisi lebih rendah, paling rendah daripada individu ataupun kelompok lainnya. Misal, dalam dunia pekerjaan, seorang wanita diposisikan
atau diberi jabatan lebih rendah daripada kelompok atau daripada orang lainnya dalam kurung laki-laki. Hal tersebut dilakukan atau diberikan karena perempuan dianggap perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin bla 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 bla. Nah, fenomena tersebut disebut dengan subordinasi, di mana adanya situasi seseorang itu diberikan posisi lebih rendah tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga ada stereotip. Stereotip itu pelabelan terhadap seorang individu ataupun kelompok. Nah, pelabelan-pelabelan ini cenderung merugikan, memalukan, dan juga merusak kondisi mental ataupun fisik orang lain. Contohnya, perempuan kan tugasnya di dapur, sumur, dan kasur. Jadi ngapain jauh-jauh pergi keluar cari kerja segala macam bla bla bla. Nah, pelabelan-pelabelan tersebut disebut dengan stereotip. Cuman kita kan banyak menemui ya stereotip di luaran sana tentang perempuan ataupun tentang laki-laki. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Yang keempat ada kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan merugikan atau menyakiti orang lain, baik itu menyakiti secara psikis ataupun fisik. Sebenarnya kekerasan ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga pada makhluk hidup lainnya. Cuman karena pembahasan kali ini tentang manusia, ya kita bahasnya tentang manusia aja, teman-teman. Nah, kekerasan ini bisa meliputi kekerasan psikis, berupa kekerasan verbal, berupa kata-kata, bullying, dan lain-lain, ataupun kekerasan nonverbal dengan pemukulan atau hal-hal yang sekiranya bisa mencederai fisik seseorang. Yang kelima, beban kerja. Beban kerja ini kalau kita cari-cari itu bahasa kerennya double burden, di mana situasi seseorang ataupun kelompok itu diberikan beban kerja yang lebih dengan alasan yang tidak masuk akal ataupun tidak jelas. Nah, contohnya, kita ambil contoh yang sama tentang seorang perempuan yang dia itu sudah mendapatkan pekerjaan profesional di kantornya, tapi di sisi lain ternyata dia diberikan beban untuk menanggung pekerjaan rumahnya secara sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, pekerjaan rumah itu kan merupakan kewajiban bersama ya, tidak dibebani hanya kepada satu pihak, itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan beban kerja ataupun double burden yang sebenarnya alasannya tidak jelas, teman-teman. Begitu. Nah, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya yang lain. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Khotimatul Husna. Kepada Khotimatul Husna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang feminis dan aliran-aliran feminis dengan rekan saya selanjutnya. Nah, aliran feminis ini, menurut Rinda dalam jurnalnya, gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial dan umumnya. Nah, aliran feminis ini ada beberapa aliran, di antaranya yang pertama itu aliran liberal. Aliran liberal merupakan kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, hak politik, keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi, serta bidang lainnya. Nah, dalam aliran feminis liberal ini, permasalahan yang sering kita temui yaitu ketidaksetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Jadi, aliran feminis liberal ini mengungkapkan bahwa setiap perempuan mempunyai hak yang sama dalam berbagai bidang. Nah, yang kedua, aliran feminis radikal, di mana aliran ini
berpendapat bahwa keyakinan patriarki tentang supremasi laki-laki menyebabkan penindasan pada perempuan. Radikal ini biasanya yang kita temui dari permasalahan feminis radikal ini yaitu struktur patriarki yang menindas perempuan secara sistematik, terutama melalui kekerasan seksual, kontrol atas tubuh perempuan, dan dominasi laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Jadi aliran feminis radikal ini mengubah aturan yang tidak adil menjadi benar-benar bebas dan setara. Aliran feminis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Husna. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tasya. Kepada Mbak Tasya, dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas feminis Marxis sosialis. Dua aliran ini yaitu feminis Marxis dan feminis sosialis memiliki kemiripan melihat sistem kapitalisme sebagai landasan terhadap perempuan. Namun ada beberapa penting di antara keduanya. Feminisme Marxis menekankan bahwa kelas sosial adalah faktor sentral dari penindasan perempuan secara sosial dan ekonomi. Sementara itu, feminisme sosialis melihat bahwa kelas dan gender sama-sama berperan sebagai penyebab penindasan. Permasalahan utama yang diangkat oleh aliran ini adalah bagaimana kapitalisme menciptakan eksploitasi ganda terhadap perempuan, yaitu sebagai pekerja yang sering dibayar rendah dan sebagai pengurus rumah tangga yang tidak mendapatkan upah sama sekali. Terus berikutnya adalah feminisme psikoanalis gender yang berakar dari teori Sigmund Freud mengenai alam bawah sadar. Aliran ini mencoba memahami bagaimana faktor-faktor psikologis yang tersembunyi seperti trauma, terus pertahanan diri dan konflik batin. Bisa memengaruhi perilaku manusia termasuk korban dan pelaku kekerasan seksual. Permasalahan ini yang dibahas adalah pendekatan bagaimana identitas gender dan peran perempuan dibentuk oleh konstruksi psikologis dan budaya, serta bagaimana norma-norma gender yang diinternalisasi sejak kecil dapat memengaruhi cara berpikir, kepribadian, dan perilaku perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Selanjutnya, feminisme eksistensialis yang dipelopori oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex menekankan pentingnya kebebasan individu dan pilihan pribadi bagi perempuan. Aliran ini tidak hanya melihat perempuan sebagai korban, tapi sebagai individu yang memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Permasalahan utama yang dikritik oleh aliran ini adalah bagaimana masyarakat membentuk perempuan menjadi lian atau yang lain. Sementara laki-laki diposisikan sebagai subjek utama atau pola pikir ini membuat perempuan sulit untuk benar-benar. Oke, terima kasih Tasya atas pembahasannya. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, karena saya juga mau untuk membahas ini. Mungkin bisa di next, Mbak. Oke, selanjutnya mengenai aliran feminisme ini, yang selanjutnya ada feminisme pasca modern. Dikenal dari katanya aja, ada kata modern. Jadinya ini sebuah aliran feminisme yang ingin sebuah kata atau ungkapan kepada perempuan itu dalam hal kata modern. Contohnya seperti pada saat ini banyak sekali orang-orang yang menganggap kalau perempuan itu masih kuno atau bisa disebut seperti masih zaman dijajah. Tapi sebenarnya mereka itu hanya ingin stop dulu, tidak semua perempuan itu sama. Mereka hanya ingin membahas tentang hal itu, yaitu tunggu dulu, tidak semua perempuan itu sama. Tujuan dari adanya aliran pasca modern ini, mereka ingin membangun identitas perempuan yang baru. Karena
mungkin identitas-identitas perempuan yang dahulu itu masih belum ada perubahan. Seperti itu. Dan selanjutnya bisa di next, Mbak. Dan selanjutnya ada feminisme multikultural dan global. Ini hampir sama dengan aliran yang sebelumnya, yaitu aliran feminisme pasca modern. Tapi di sininya mereka lebih menekankan pada bahwa perempuan itu semua tidak sama, tergantung dari budaya, ras, ataupun dari wilayah mana mereka tinggal. Untuk contohnya, perempuan Indonesia itu akan berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di wilayah luar, contohnya seperti di Amerika. Mungkin dari segi hal pendidikan ataupun hal lainnya itu sangat berbeda. Dan selanjutnya itu ada aliran feminisme, feminisme apa tadi? Oh, feminisme ekofeminisme. Dari kata ekofeminisme ini kita bisa ambil ada kata eko atau bisa masuk ke kata lingkungan. Nah, ekofeminisme ini mereka lebih menyederhanakan atau lebih mudah dipahami itu yaitu kita tidak bisa menyelamatkan lingkungan kalau perempuan itu tidak diselamatkan juga atau sebaliknya. Kita tidak bisa membebaskan perempuan apabila lingkungan itu masih belum dibebaskan. Jadinya ada hubungan timbal balik antara lingkungan dan juga perempuan di sini. Sehingga aliran inilah hadir untuk menambah berbagai aliran-aliran feminisme yang telah disebutkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada seluruh pemateri dari Mbak Dorfitria, Khotimatul Husna, dan Mbak Tasya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa nanti diskusikan dengan dosen karena di sini kita menggunakan record audio tanpa adanya dosen. Baik, karena sesi tanya jawab masih belum diketahui seperti mana caranya, kita akhiri presentasi pada hari ini. Mungkin dari mbak-mbak yang lain dari pemateri ini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada di. Oh, iya. Oke, kita akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri-pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Neti Diakunyasari, Esos Engmetkom selaku dosen pengampu. Dan juga yang telah mendampingi alur dari presentasi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Roshidi, selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.